Seorang anak laki-laki terperangkap di laboratorium bawah tanah selama 70 tahun. Namun bukannya diselamatkan, dia malah menjadi sasaran eksperimen mutasi yang kejam. Setiap eksperimen mengubah tubuh manusianya hingga akhirnya suatu hari dia berubah menjadi monster sejati. Seekor chimera. Yang dia miliki saat itu hanyalah insting bertarung dan perintah untuk patuh secara mutlak. Namun, setelah mengalami kematian sekali, dia justru kembali ke tubuh manusia. Apa aku jadi manusia lagi sekarang? Tapi, aku tidak bisa dianggap manusia seutuhnya. Karena aku masih bisa menggunakan kemampuan seluler chimera. Terlebih lagi, aku menyadari bahwa nomor seri di lenganku telah menghilang, yang berarti aku telah terbebas dari kehidupanku di masa lalu. Alasan aku bisa terlahir kembali pastilah berkat kemampuan tipe abadi yang sebelumnya mereka tanamkan dalam diriku. Kemampuan ini seharusnya bisa bekerja hingga 3 kali jika intinya tidak dihancurkan, tapi ini aneh mengingat. Mereka bilang sel abadi dan sel manusia tidak bisa menyatu. Jelas sekali bahwa tubuhku berada dalam kondisi puncaknya. Aku menatap matahari terbenam di cakrawala yang jauh. Sejujurnya, semuanya terjadi sudah terlalu lama sehingga api dendam tidak lagi membara sehebat dulu. Jadi, aku tidak berencana untuk balas dendam. Tetapi jika aku kebetulan bertemu mereka, akan kupikirkan nanti saat waktunya tiba. Untuk saat ini, aku ingin terus hidup sebagai manusia baru. Tak lama, aku tiba di tepi sungai. Prioritas utamaku adalah mencari pakaian untuk menutupi tubuhku. Saat itu, aku melihat makhluk yang tampak aneh. Tepat di kakiku, tergeletak seekor burung berbentuk aneh dengan tubuh yang sangat besar. Aku melihat ada darah ungu di paruhnya. Dan asal menebak kalau burung itu mati karena keracunan. Ini bisa menjadi bahan pakaian yang bagus. Detik berikutnya, sebuah bilah tajam muncul di lenganku. Dan aku mulai berpikir bagaimana cara membelah bulu-bulu halus burung besar ini. Bilahku hanya berhasil membuat sobekan di tubuhnya. Sebelum aku diselimuti oleh semburan gas beracun berwarna ungu. Namun, gas ini sama sekali tidak membahayakanku. Aku sudah lama kebal terhadap racun tingkat rendah seperti itu. Aku dengan cepat mengulitinya dengan sempurna, lalu membawanya ke sungai untuk mencucinya. Aku mengambilnya lagi. Ternyata kulitnya agak terlalu kaku dan pasti tidak akan nyaman dipakai. Sesaat kemudian, aku memikirkan solusi yang bagus. Aku segera meletakkan kulit itu di tanah dan terus-menerus memukulnya dengan tinjuku. Aku sedang memberinya perlakuan khusus. Setelah selesai, ini akan menjadi seperti pakaian biasa. Tak lama kemudian, pakaian itu sudah menjadi lembut karena kupukuli. Aku lalu membuat 2 lubang pada kulit ini agar bahuku bisa keluar, dan sebuah tunik sederhana yang terbuat dari bahan kelas atas pun selesai. Namun, masih ada sisa-sisa racun di dalamnya. Saat aku menoleh, aku melihat burung itu ternyata masih hidup. Padahal tubuhnya tadi sudah kaku, jelas sekali sebelumnya sudah mati. Lalu aku sadar, makhluk ini pasti juga tipe abadi. Terlebih lagi, burung ini sepertinya tidak bisa menyakitiku sama sekali. Jadi, tidak ada alasan untuk membunuhnya sekarang. Dia sama beruntungnya denganku, mendapatkan kehidupan kedua. Karena itu, aku membiarkannya dan berbalik menuju ke dalam hutan. Sekarang masalah pakaian sudah teratasi, langkah selanjutnya adalah mencari tempat berlindung. Tepat pada saat itu, seekor kelabang raksasa muncul di hadapanku. Kelabang itu menyerangku dengan ganas, tapi pikiranku ada di tempat lain. Agak gelap juga di sini. Dengan satu sentakan lengan kananku, aku langsung menggunakan kemampuan cimeraku untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Tempat berlindung ini ditolak. Kemudian, aku tiba di sebuah gunung salju, tetapi tempat itu hanyalah hamparan putih yang luas. Dan sama sekali tidak cocok untuk kutinggali. Tempat berlindung ini ditolak. Lalu, aku melihat beberapa jamur aneh yang mengeluarkan bau busuk. Tempat berlindung ini juga ditolak. Ada juga sebuah gua yang sangat lembab. Ditolak juga. Sebuah lokasi yang sangat panas. Tempat berlindung ini juga ditolak. Tapi akhirnya, setelah berhari-hari mencari, aku tiba di depan sebuah air terjun dan merasa pemandangannya cukup bagus. Aku melompat dan terjun ke bawah air terjun untuk melihat-lihat lebih jauh. Saat aku mendarat, air sungai terciprat tinggi akibat benturanku. Berbalik,
Aku melihat air danau di belakangku sangat jernih dan ada beberapa ikan di dalamnya. Melihat ikan bergigi tajam itu, aku berpikir bagaimana aku bisa memanggangnya untuk dimakan, mengingat ini adalah kolam ikan alami. Ini bisa menjadi tempat yang bagus untuk membangun rumah. Terlebih lagi, ada bunga-bunga yang indah dan udaranya sangat segar. Aku merasa tempat ini luar biasa, sangat cocok untuk kutinggali. Tempat berlindung ini disetujui. Mulai sekarang, ini adalah rumahku, rumah Chiyodoon. Sementara itu, di sebuah tanah lapang di tempat yang tidak diketahui, tanah sedikit bergetar. Diikuti oleh kilatan cahaya dan tiba-tiba sebuah portal teleportasi muncul. Dengan suara ledakan, sesuatu sepertinya terbang keluar dari dalam. Sosok itu perlahan berdiri, dikelilingi oleh sisa-sisa aliran listrik. Itu bukan manusia atau monster, tapi sebuah robot. Apakah ini alam iblis? Sementara itu, sekarang waktunya untuk membersihkan lokasi untuk rumah. Aku mengayunkan lengan bajuku dan banyak benang muncul dari jari-jariku, melesat ke depan. Hanya dengan satu serangan. Aku memotong batang pohon sedikit di atas pangkalnya. Aku merasa tanah di sini sangat pas, dengan gunung yang indah di kejauhan untuk dilihat. Setelah memilih tempat aku mulai memotong kayu menjadi beberapa bagian kecil, setelah itu aku menemukan tanahnya sedikit tidak rata. Jadi dengan lambaian santai aku menyapu bersih semua akar pohon di tanah hanya dalam sekejap mata. Aku telah membersihkan tempat itu menjadi lahan kosong, sekarang terlihat jauh lebih menyegarkan selanjutnya. Aku bersiap untuk menanam pilar-pilar rumah, aku mendirikan tiang kayu di setiap sudut dan kemudian memasang beberapa papan lantai. Karena tidak ada paku, aku menemukan lendir siput untuk digunakan sebagai perekat begitu lendirnya mengering. Lendir itu akan merekatkan kayu dengan kuat. Aku memandangi rumah yang baru dibangun dengan sangat puas bagi orang lain ini. Ini adalah pemandangan yang menakutkan, tapi aku merasa ini sudah sangat nyaman. Aku berpikir dengan cermat tentang apa yang dibutuhkan rumah normal. Aku teringat beberapa video yang pernah kutonton di lembaga penelitian yang berisi informasi tentang rumah di video LED. Rumah-rumah memiliki ruang terbuka di depan untuk bermain, dikelilingi oleh banyak tanaman. Sayangnya, aku tidak bisa memelihara anjing dari dunia manusia di dunia iblis, jadi aku berencana menanam beberapa sayuran di ruang terbuka itu, tapi ini adalah dunia iblis. Jadi aku tidak tahu apakah sayuran biasa bisa tumbuh. Saat itu juga aku teringat sesuatu di gunung yang tidak terlalu jauh yang tertutup salju. Seharusnya ada tanaman bernama mandragora. Habitat mandragora berada di dekat puncak gunung. Tempat mana paling padat di pegunungan salju. Melihat salju mengingatkanku saat aku diculik oleh laboratorium. Saat itu sangat dingin, aku justru merasa lega diculik. Kalau dipikir-pikir sekarang menjadi chimera ada untungnya juga. Aku tidak perlu takut mati kedinginan atau kelaparan. Aku melirik ke langit dan menyadari konsentrasi mana tampak cukup padat. Sepertinya aku sudah mendekati tujuanku. Begitu aku tiba, aku melihat para mandragora dan ada banyak yang tumbuh di sana. Mandragora adalah monster berumur pendek yang sangat rapuh terhadap stres, bahkan perubahan lingkungan sekecil apapun bisa membunuh mereka. Yang dipilih untuk dipindahkan adalah yang muda dengan daya adaptasi yang kuat. Tepat saat aku mencabut satu mandragora, aku langsung teringat bahwa aku harus menutup telingaku, tapi saat aku membalikan mandragora itu, aku menemukan wajahnya ternyata imut. Aku mencabut satu lagi dan ternyata sama. Aku mencabut yang ketiga dan juga sama. Aku memeriksanya dengan saksama di tanganku. Dan menemukan mereka sedang mengigau. Biasanya mandragora akan berteriak dan mati saat dicabut paksa dalam keadaan penuh tekanan. Lingkungan rendah mana seperti dunia manusia, aku curiga alasan mereka tidak berteriak sekarang mungkin karena kita berada di dunia iblis. Tapi aku tidak mengerti kenapa mereka tidak melawan atau melarikan diri. Apa mereka menganggapku sebagai salah satu dari mereka? Karena sel mandragora pernah ditransplantasikan ke tubuhku. Aku dengan santai memasukkan mereka ke pinggangku. Begitu mereka dewasa, aku akan menggunakan akarnya untuk menyeduh teh. Dan buahnya akan menjadi camilan yang enak, namun jika buahnya dipetik secara paksa, ia akan menghasilkan racun yang mematikan. Jadi aku harus membujuk mereka. Pada saat ini aku melihat para pemburu di kejauhan, meskipun aku tidak tahu kenapa mereka lari ke tempat berbahaya seperti gunung salju ini. Aku akan mengambil batu gerbang. Sementara itu tidak jauh dari sana dua orang sedang menghadapi bahaya. Awas, mereka datang lagi. Monster yang tampak seperti kelinci mulai menerjang mereka dengan niat jahat. Untungnya pemburu itu segera memasang perisai pertahanannya, namun dia tahu mananya terbatas dan perisai ini sama sekali tidak akan bertahan lama. Pemburu itu menyesali pekerjaan yang mengharuskan mereka menemukan chimera ini. Detik berikutnya dengan suara brak, perisai itu hancur oleh para kelinci, namun saat itu juga sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari atas dan menghantam tanah. Pada saat ini baik manusia maupun kelinci tertarik oleh keributan itu.
Debu perlahan mereda dan sesosok muncul dari dalamnya. Itu adalah aku dengan tenang mengamati sekeliling. Melihat kedatanganku, para kelinci itu jauh lebih panik. Mereka mengerti bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sudah lama tidak bertemu. Kelinci-kelinci kecil aura yang kupancarkan mengejutkan semua kelinci dan mereka melarikan diri dengan panik. Yang tersisa adalah kedua pemburu itu, yang sangat terkejut bahwa monster peringkat B lari begitu saja setelah melihatku. Mereka buru-buru bangkit untuk berterima kasih dan memperkenalkan diri. Yang satu bernama Oh Sung Ju dan yang lainnya adalah Kim Tae-hon. Aku juga menyebutkan namaku Chio Do-hun. Salah satu pemburu tampak bingung. Ini pertama kalinya dia mendengar nama Chio Do-hun. Dan menilai dari pakaianku, aku sepertinya seorang pemburu penyendiri. Aku bertanya kenapa ada pemburu nekat di tempat yang sangat berbahaya ini. Mereka menyatakan itu semua demi uang. Setelah mendengar ada komisi tinggi untuk menangkap Chimera, ini mengejutkanku. Bukankah aku Chimeranya? Apa orang-orang ini akan menangkapku? Makhluk mesin kabur dari lab dan masuk ke sebuah gerbang. Mendengar ini aku merasa lega karena bukan aku target mereka. Aku bertanya apakah mereka datang ke dunia iblis dengan tangan kosong. Apa kalian tidak membawa batu gerbang? Sayangnya kelompok mereka telah meninggalkan mereka dan mengambil semuanya. Rupanya ini adalah rencana kelompok mereka sejak awal. Saat para kelinci muncul, anggota tim mereka yang peringkat B langsung melarikan diri. Mereka bertanya-tanya apa yang akan kulakukan karena mereka sudah berada di ambang batas kontaminasi. Mana mereka? Waktu para hunter bisa bertahan di dunia iblis sangat bervariasi tergantung pada tingkat kebangkitan mereka. Jika mereka tidak kembali ke dunia manusia untuk melakukan pemurnian, pada akhirnya orang itu akan mati. Tapi aku adalah pengecualian dari aturan ini. Tepat saat itu, aku merasakan sebuah aura tajam di belakangku. Aku tahu aku telah menemukan para hunter yang kabur tadi. Seketika, aku melompat dan terbang langsung ke udara. Cheo Do-won, kau mau kemana? Tolong selamatkan kami. Tapi sosokku semakin menjauh hingga akhirnya menghilang. Sementara itu, sebuah robot sedang mengamati dari atas. Dia dengan hati-hati mengamati hutan dan menyadari tempat itu sangat berbahaya. Di belakang makhluk mekanik itu, ada sekelompok hunter yang bergerak untuk menyerang secara bersamaan demi menangkap target mereka. Sensor makhluk mekanik itu segera mendeteksi kehadiran mereka. Sesaat kemudian, makhluk mekanik itu berbalik dengan cepat, sudah siap menyambut serangan para hunter. Sesaat kemudian, aku tiba di lokasi mereka. Aku merasa sudah terlambat. Para hunter itu sudah lama melarikan diri. Sebuah koper yang ditinggalkan tergeletak di tanah. Namun, ada jejak kaki anak kecil dan seekor hewan di tanah. Pasti dia sudah mengubah wujudnya. Hunter tadi sempat menyebutkan ini, bahwa subjek percobaan itu terbuat dari logam cair, yang membuatnya bisa dengan bebas mengubah wujudnya. Tapi ukurannya terbatas karena kelangkaan bahannya. Aku tidak menyangka makhluk mekanik ini bisa mengalahkan 5 hunter peringkat B sendirian. Tampaknya dia cukup kuat. Di kaki gunung, Oh Sung Ju sudah tidak bisa bertahan lagi. Seluruh tubuhnya telah tercemar oleh mana. Anakmu akan lahir bulan depan. Kalau kau tidak kembali, apa kau tidak akan menyesal? Namun, saat itu juga, Kim Tae-hyun mendengar suara langkah kaki di dekatnya. Dan ekspresinya berubah. Dia menatap ke depan dengan tidak percaya. Dia melihatku berjalan perlahan ke arah mereka, sambil membawa koper mereka. Kim Tae-hyun terbang ke sisiku. Dia berlutut dan memohon agar aku menyelamatkan mereka dengan batu gerbang. Aku menatapnya dengan ekspresi bingung. Pria itu berlutut di tanah, mengeluarkan semua uang yang dia miliki. Memohon agar aku menjual batu gerbang kepadanya untuk kembali. Meskipun aku tidak membutuhkannya sekarang, 20 juta akan sangat berguna saat aku kembali ke dunia manusia nanti. Jadi aku mengaktifkan batu gerbang itu. Seketika, sebuah portal teleportasi muncul di depan kami. Pria itu berkata dia tidak akan pernah melupakan kebaikanku. Tepat saat dia pergi untuk mengangkat rekannya untuk kembali, aku termenung menatap uang 20 juta itu. Jadi aku bertanya padanya, harga batu gerbang dunia manusia sekitar 200.000, kan? Tapi dia berkata bahwa harganya sekarang sudah meroket menjadi sekitar 1 juta. Mendengar ini, aku perlahan mendekatkan tanganku. Kau baik sekali. Kalau begitu, akan kuberikan ini sebagai kembalian untuk 20 jutamu. Sesaat kemudian, aku mentransfer mana dari tubuhku ke dalam tubuhnya. Kim Tae-hyun sangat terkejut. Dia tidak menyangka aku bisa mentransfer mana. Ini adalah sesuatu yang bahkan hunter peringkat A
tidak mau melakukannya. Jika mana berbenturan atau saling terkait, inti mana akan hancur. Dan kedua orang itu akan mati. Tapi yang mengejutkan Oh Sung-ju, mana yang terkontaminasi di tubuhnya benar-benar telah dimurnikan. Sementara itu, Kim Tae-hyun tidak bisa mempercaya matanya saat Oh Seong-ju merayakannya. Dia bahkan membungkuk sampai ke tanah. Mengatakan dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Setelah mengantar mereka berdua pergi, aku kembali ke perkemahan. Melihat rumah itu persis seperti saat aku meninggalkannya, aku tahu tidak ada penyusup. Melihat daun-daun yang layu. Sudah jelas waktunya untuk menanam mandragora. Segera aku membersihkan sepetak tanah dan mengubur mereka semua di dalamnya. Tapi mereka bertiga tampak menunjukkan ketidakpuasan yang besar. Sepertinya mereka tidak terbiasa dengan tempat tinggal yang baru. Jadi aku menyalurkan sedikit mana dari ujung jariku kepada mereka, bertanya-tanya apakah mereka akan ceria kembali. Seperti dugaanku, setelah menyerap sihirku, mereka kembali segar. Tepat pada saat itu, aku mendengar gerakan di belakangku. Sepertinya itu adalah makhluk yang dikejar para hunter tadi. Tapi aku bertanya-tanya urusan apa yang dia miliki denganku. Aku menaruh uang 20 juta yang baru kudapat di celah pintu. Lalu mengeluarkan semua isi dari ransel untuk melihat apakah ada sesuatu yang kubutuhkan di dalamnya. Aku menemukan sebuah kompor portabel yang merupakan barang penting untuk kegiatan di luar ruangan. Ada 8 batu gerbang. Ada juga pakaian ganti dan 2 kantong tidur. Yang paling mengejutkanku adalah ternyata ada mie instan di dalamnya. Aku hanya pernah makan makanan ini saat aku masih kecil. Melihat ini dan karena lapar, aku bersiap untuk makan sederhana di tempat. Jadi aku pergi ke sungai untuk mengambil air. Tapi saat itu, 2 ekor ikan tiba-tiba melompat keluar. Orang biasanya menambahkan bahan-bahan ke dalam mie instan, jadi ikan-ikan ini akan sangat cocok dengannya. Kemudian aku menemukan 2 telur burung di sebuah pohon. Tidak ada daun bawang di dunia iblis, jadi aku berencana mencari beberapa daun acak untuk dimasukkan. Dan seadanya saja. Seluruh adegan ini diawasi oleh makhluk mekanik dari dalam semak-semak. Tapi sepertinya makhluk mekanik itu pun merasa lapar. Aku sudah menyiapkan bahan-bahan dasarnya. Selanjutnya adalah menyalakan api untuk memasaknya. Dalam waktu singkat, aku membuat sebuah meja dan memasak mie instan di atasnya. Aromanya tercium sampai ke para mandragora, tetapi mereka menunjukkan bahwa baunya sangat tidak enak. Dan sama sekali tidak tahan dengan baunya. Tapi bagi hidung makhluk mekanik itu, baunya terasa sangat lezat. Saat makhluk mekanik itu berjalan maju, sesaat kemudian kakinya benar-benar berubah menjadi kaki berbulu. Kembali di lab, makhluk mekanik itu telah mengetahui bahwa manusia menyukai anjing dan dia mungkin bisa mendapatkan makanan dengan berakting menyedihkan. Makhluk mekanik itu merengek untuk menarik perhatianku, tapi aku sudah tahu dia mengikutiku. Melihat penampilannya, aku langsung mengerti. Dia ingin berpura-pura menjadi anjing agar bisa memanfaatkan simpatiku. Namun, di mataku, dia tidak berbeda dari seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa kabur dari laboratorium dan datang jauh-jauh ke alam iblis? Aku sudah memasak mie, apa kamu mau makan juga? Dia menggonggong dengan kooperatif. Makanan di dalam panci memiliki aura yang mengancam. Tapi kami berdua tetap menatapnya dengan penuh harap. Haruskah kita segera mencobanya? Tak lama, kami berdua pun memakan makanan lezat ini. Tapi saat kami makan, makhluk mekanik itu merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, aku teringat saat sebelum aku diculik. Waktu di mana aku juga makan mie instan. Karena ingatan ini, aku teringat bagaimana seharusnya rasanya. Namun, kenyataannya ingatan ini begitu kuat sehingga bau busuknya terhapus. Di sisi lain, para mandragora terlalu sensitif terhadap bau itu. Setelah makan, aku menyuruh si anjing untuk segera pergi. Karena aku harus bersih-bersih. Namun, melihat kakinya yang pincang, aku jadi penasaran. Aku ingat tadi kau pincang di kaki kirimu. Dia kemudian berpura-pura tidak ada yang salah dan beralih ke kaki kiri. Melihat ini, aku hanya merasa geli. Setelah mencuci mangkuk, aku mulai mencuci pakaian. Aku perlahan-lahan menurunkan tongkat kayu di tanganku, tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga. Tapi tak disangka aku malah memukul pakaian itu sampai hancur berkeping-keping. Bukan hanya itu, aku juga membuat lubang kecil di tanah.
Ini mengecewakan, tapi untungnya masih ada satu set pakaian lagi di ranselku. Tepat saat itu, pandanganku menangkap sesuatu yang bergerak di belakangku. Saat berbalik, aku melihat makhluk mekanik itu telah berubah menjadi batu. Tadi dia berubah menjadi piranha saat melihatku mencuci piring. Ketika aku sedang mengagumi bunga, dia juga berubah wujud untuk mendekatiku. Saat itu, seekor lebah mendarat di hidungnya, membuatnya takut hingga kembali ke wujud aslinya dan terus berlari menjauh. Dari tingkah lakunya, usia mentalnya sepertinya baru 5 tahun. Cara bicaranya mekanis dan kaku. Yang mana merupakan efek samping umum pada chimera muda karena pengetahuan disuntikan secara paksa ke dalam diri mereka. Aku terbatu kering dan langsung memalingkan kepala. Memuji bunga itu karena indah, sementara dia buru-buru bersembunyi. Tak lama, aku selesai mencuci pakaian. Aku tidak menyangka mencuci pakaian begitu sulit. Meskipun aku kehilangan satu potong pakaian, untungnya aku berhasil menyelamatkan satu. Setelah itu, aku menjemur pakaian hingga kering dan kemudian bersiap untuk memeriksa para mandragora. Adegan ini juga diperhatikan oleh si makhluk mekanik. Tiba-tiba, makhluk mekanik itu datang ke bawah jemuranku. Melihat pakaian yang aku kenakan, dia merasa seharusnya dia juga memakai pakaian. Detik berikutnya, kemeja putih itu sudah terpasang dengan indah di tubuhnya. Dan tawa mekanis keluar dari mulutnya, mengklaim kemeja itu sebagai miliknya. Perlahan-lahan, rambut mulai tumbuh di kepalanya. Dan lengannya berubah dari lengan mekanik menjadi tangan anak kecil. Dengan menggoyangkan tubuhnya, dia benar-benar berubah menjadi seorang gadis kecil. Sementara itu, aku pergi ke kebun sayur dan melihat para mandragora dengan ekspresi kesakitan, yang membuatku sangat bingung. Mengapa ini bisa terjadi? Jadi, aku menggali tanah beberapa kali dengan sekop dan menemukan ada banyak serangga di dalamnya. Aku segera menggali serangga-serangga itu keluar dari tanah. Aku mengukur petak sayuran dan berencana membuat kebun sayur kecil hari ini. Kira-kira seukuran rumahku. Tapi tepat saat itu, seorang gadis kecil memanggil, setengah bersembunyi di balik pohon, menyapaku dengan gemetar. Aku terkejut karena makhluk mekanik itu sekarang berwujud seorang gadis kecil. Halo juga. Apa paman yang membangun rumah ini? Aku mengangguk dengan bangga. Paman, apa kau penduduk asli di sini? Mendengar ini, aku berencana untuk menggoda makhluk mekanik ini. Jadi aku mengaku sebagai penduduk asli di sini dan bertanya dari suku mana dia berasal. Dengan panik, dia menunjuk ke air terjun di kejauhan. Sukuku ada di arah air terjun, sangat jauh. Saking jauhnya kau tidak akan bisa menemukannya. Aku segera menjawab. Kalau begitu, apa kau dari suku kelapa di dekat air terjun? Aku dari suku kelapa, benar sekali. Tapi sepertinya kau mencuri pakaianku. Di suku kami, ada aturan tidak tertulis, yaitu siapa yang menemukannya, dialah pemiliknya. Sekarang pakaian ini milikku. Baiklah, kau boleh memilikinya. Gadis kecil itu berbohong bahwa dia diusir oleh sukunya. Jadi dia punya satu permintaan. Dia berharap aku bisa menerimanya. Sepertinya dia telah menggunakan seluruh keberaniannya untuk mengatakan ini. Alasan gadis kecil itu ingin tinggal di sini adalah karena tidak ada serangga dan ada rumah untuk ditinggali. Jadi di matanya, tempat ini sangat aman. Jadi dia ingin tinggal di sini. Aku sadar bahwa makhluk mekanik ini hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat. Pada akhirnya, aku setuju untuk membiarkannya tinggal, tapi ada satu syarat. Dia harus melakukan bagian pekerjaannya. Tapi gadis kecil itu sangat gembira, bersemangat untuk melakukan apapun yang diminta darinya. Pertama, bantu aku membuat petak sayuran kecil. Pertama, aku harus memberi para mandragora rumah baru. Dia segera mengambil tongkat kayu dari tanganku. Detik berikutnya, dengan keyakinan pada kekuatannya, dia menahan sebatang tongkat di tanah dan terus menyerbu ke depan, sepertinya. Dia sama sekali tidak berencana menyembunyikan identitasnya. Anak mana yang punya kekuatan seperti itu? Tapi kalau dipikir-pikir soal asalnya dari laboratorium, dia bahkan tidak akan tahu seperti apa anak normal itu. Ngomong-ngomong, aku Ciondoon, siapa namamu? Saat itu juga, gadis kecil itu terdiam karena dia tidak punya nama. Tapi teringat bunga-bunga tadi, dia langsung memutuskan sebuah nama. Kimnari,
Namaku Kim Nari. Tak lama kemudian, kebun sayur akhirnya selesai dengan pagar batu yang kupasang. Para mandragora sangat puas melihat rumah baru mereka dan melompat-lompat bermain. Saat itu, aku melirik Kim Nari. Tiba-tiba dia menangis karena para mandragora mengingatkannya pada teman-temannya. Tapi aku bertanya-tanya apa maksudnya. Sangat tidak mungkin dia punya teman di dalam laboratorium. Namun, pada saat ini, pupil mata Kim Nari membelalak hebat. Dia merasakan aura yang sangat menakutkan datang ke arahnya. Dia pun jatuh ke tanah, tapi aku bilang padanya untuk tidak takut. Itu adalah suara monster yang saling berburu, hal yang sangat umum di sini. Sebenarnya, sebelum datang padaku, Kim Nari melihat monster yang tampak seperti anak ayam dikepung dan dipukuli oleh beberapa monster. Aku melihat ke kejauhan dan merasakannya dengan cermat. Sepertinya memang begitu. Kim Nari merasa anak ayam itu kesakitan. Pasti sakit sekali, dan ini kan alam iblis. Lagi pula, sebentar lagi juga dia akan dimakan. Tiba-tiba aku bertanya padanya, apa kau mau menyelamatkan monster itu? Pikiran Kim Nari berkecamuk hebat. Perintah cuci otak masih mencegahnya untuk menyelamatkan monster itu. Melihat ini, aku segera berjongkok. Kalau kau pergi ke sana untuk menolong, mungkin burung kecil itu masih punya kesempatan untuk hidup. Mendengar kata-kata ini, sosok Kim Nari langsung terbang ke udara, mengatakan dia akan segera kembali. Sementara itu di sisi lain, sekelompok monster sedang mengepung anak ayam itu. Anak ayam ini jelas tidak punya kekuatan bertarung. Sepertinya dia baru saja menetas. Tiba-tiba, kepala monster pemimpinnya ditendang sampai putus. Anak ayam kecil, jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Kim Nari teringat masa lalunya di laboratorium. Ternyata, keberhasilannya membuat yang lain iri, khawatir mereka akan dicap sebagai produk gagal sebagai akibatnya. Boneka kesayangannya bahkan dirobek-robek oleh mereka. Tidak hanya itu, yang lain juga mengeroyoknya. Dia tidak bisa mengerti, dia hanya mematuhi perintah. Jadi kenapa dia dirundung oleh yang lain? Jadi, melihat anak ayam kali ini terasa seperti melihat dirinya di masa lalu. Detik berikutnya, Kim Nari menyerang dengan ganas, mengumpulkan kekuatan yang sangat dahsyat di telapak tangannya. Mengeroyok satu orang itu perbuatan jahat. Dengan sebuah benturan, monster-monster yang merundung anak ayam itu semuanya hancur berkeping-keping. Sementara itu, aku sedang memberi makan mandragora dengan sihirku sendiri. Saat menoleh, aku baru sadar Kim Nari sudah kembali. Anak ayam kecil ini sepertinya sekarat. Dia pingsan selama ini. Aku melihat anak ayam di lengannya dan langsung merasa tidak asing. Ini sebenarnya adalah burung api yang kutemukan saat pertama kali tiba di sini. Tapi kenapa dia menjadi burung kecil? Meskipun ukuran tubuhnya telah berubah, aku sama sekali tidak mungkin salah. Aku segera melangkah maju untuk memeriksa. Perlahan aku mengulurkan tanganku dan mana menyelimuti telapak tanganku. Meskipun aku bisa merasakan dia menderita beberapa luka serius. Untungnya tidak ada yang fatal. Mana setiap monster berisi sejarah yang unik, dan aku bisa melihat beberapa potongan ingatan darinya. Ini memang monster tipe abadi yang kutemui sebelumnya. Setelah menuangkan sedikit sihir ke dalam tubuhnya, aku melepaskannya. Dia tidak lagi dalam bahaya yang mengancam nyawa. Tapi aku masih tidak mengerti kenapa dia menjadi begitu kecil. Mungkin metode regenerasinya berbeda dariku. Kim Nari bertanya apakah dia akan mati, tapi aku meyakinkannya bahwa dia hanya sedikit kurang gizi. Tubuhnya menyusut dan tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup. Mendengar kata-kataku, Kim Nari merasa jauh lebih lega. Aku sudah memasukkan banyak sihir ke dalamnya tadi, jadi dia seharusnya segera pulih. Kim Nari teringat mainan di tangannya dulu. Anak ayam itu adalah mainan kesayangannya. Tapi mainan itu dirobek-robek oleh para perundung. Melihat anak ayam di tangannya, dia masih sedikit khawatir burung itu akan mati. Dia ingin anak ayam ini tinggal di sini seperti dirinya, dan dia akan merawat, melatih, dan memberinya makan setiap hari. Kau tahu? Burung kecil ini akan menjadi sangat besar saat dewasa, dan nafsu makannya juga akan semakin besar. Tapi dia tetap meyakinkanku bahwa dia bisa menanganinya. Mendengar ini, aku setuju dan dia sangat gembira. Aku bahkan menyarankan agar anak ayam itu menjaga rumah. Sementara itu, anak ayam itu perlahan membuka matanya.
Dia masih bertanya-tanya di mana dia berada. Melihat sosok di depan matanya, dia langsung mengenaliku. Sebagai manusia yang mengambil kulitnya. Memikirkan ini, dia melebarkan matanya sambil mencicit. Menyadari ini, aku sangat terkejut dengan situasinya. Tiba-tiba, Kim Nari mengangkat anak ayam itu untuk merayakannya karena sudah bersuara. Sementara itu, anak ayam itu semakin bingung kenapa ada seorang gadis di alam iblis. Kim Nari menggesek-gesekkan wajahnya ke anak ayam itu setelah melihatnya hidup kembali. Hampir mencekiknya sampai mati. Detik berikutnya, anak ayam itu berteriak panik, menyuruh Kim Nari untuk segera melepaskannya. Kali ini, giliranku yang terkejut. Aku tidak menyangka bisa mengerti kata-kata anak ayam itu dengan jelas. Kemudian, Kim Nari membalut anak ayam itu dan mengatakan perawatannya akhirnya selesai. Dia memberi anak ayam itu nama Ki. Karena suaranya seperti burung merpati. Seenaknya saja kau memberiku nama tanpa bertanya? Aku punya nama asli, Tahu. Tapi karena mengira Ki haus, Kim Nari menyiramnya dengan sebaskom air. Sepertinya Kim Nari tidak bisa mendengar ucapan Ki. Sementara itu, aku bersiap mengumpulkan kayu untuk membuat lemari penyimpanan. Aku mengukur dimensinya. Dan selanjutnya, aku bersiap memotong kayu itu. Kerak! Bahkan sebelum aku menggunakan banyak tenaga, kayu itu sudah terbelah dua. Ini membuatku sangat bingung. Aku sudah jelas mengikuti langkah-langkah membuat meja dan kursi, tapi kali ini tetap saja patah. Dasar bodoh. Warna kayunya berbeda. Kau baru saja memilih kayu yang lunak, tentu saja patah saat dipotong. Setelah mendengarkan penjelasan Ki, aku akhirnya mengerti bahwa jenis kayu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Tapi, bagaimana cara membedakan kayu mana yang lebih keras? Tentu saja yang berwarna merah lebih keras, tapi pada saat yang sama. Ki bertanya-tanya apakah aku bisa memahaminya. Mendengar dia bilang kayu merah lebih keras, aku pun bersiap mencari beberapa kayu merah untuk dicoba. Tiba-tiba Ki berdiri. Meskipun ragu, dia tetap memutuskan untuk menggunakan telepati untuk membaca pikiranku. Saat telepatinya menyentuh pikiranku, telepatinya terhalang oleh kekuatanku sendiri. Ki benar-benar terkejut di dalam hatinya. Aku secara instan memblokir telepatinya. Manusia, apa kau bisa mendengarku? Bukannya aku bisa mendengarmu. Lebih seperti kata-kata itu muncul begitu saja di kepalaku. Tapi yang mengejutkanku adalah, ternyata dia bisa mengerti bahasa manusia kami. Lalu aku sadar, Ki mungkin adalah monster cerdas super langka yang memiliki IQ sangat tinggi. Ini adalah pertama kalinya aku melihat monster cerdas. Secara langsung. Aku bertanya apakah dia mengingatku. Ki mengonfirmasi bahwa memang begitu dan dia ingin menemuiku. Meskipun kau mengulitiku waktu itu, kau telah menghilangkan racun dan menyelamatkanku. Aku berpikir jika suatu hari aku bertemu denganmu lagi. Aku harus membantumu sekali. Lalu aku bertanya, bisakah kau membantuku mencari kayu merah? Sesaat kemudian, Ki menyeringai puas. Biar aku antar kau ke tempat pohon merah tumbuh. Sementara itu, Kim Nari dikejar oleh bola api. Dia terus-menerus memberitahu orang di belakangnya. Jangan kejar aku. Aku benci lab. Pergi. Kim Nari terpeleset saat bola api itu menghantam gunung di depannya. Kim Nari tidak pernah menyangka bahwa setelah beberapa hari yang damai, orang-orang dari lab datang untuk mencarinya. Dia tidak takut pada apapun kecuali api, dan dia sangat membenci api. Tidak salah lagi. Itu adalah makhluk mekanik. Rasanya tidak enak menyerang seorang anak kecil, tapi kuharap kau mengerti, nyawaku juga dipertaruhkan di sini. Tiba-tiba, cakar api melesat ke arah Kim Nari. Ini membuat Kim Nari pucat ketakutan. Kali ini dia benar-benar akan tamat. Tapi pada saat itu, aku melangkah maju untuk memblokir serangan api itu. Akan kuberitahu lokasi pohon merah nanti. Untuk saat ini, menyelamatkan anak ini lebih dulu. Aku tidak menyangka Kim Nari ternyata takut api, dan mentalnya juga terlihat tidak stabil. Kita padamkan apinya dulu. Ki menambahkan, benar-benar menindas seorang bocah. Kau benar-benar penjahat besar. Pemburu itu mengira aku juga mengincar makhluk mekanik itu. Dia menyuruhku pergi selagi masih bisa, tapi aku langsung memotongnya, kau terlalu banyak bicara. Ini benar-benar membuat pemburu itu murka.
Dasar bajingan sombong. Sesaat kemudian, tangannya turun dan daya tembak yang besar meletus dari telapak tangannya. Melesat lurus ke arahku. Namun, aku sama sekali tidak berniat menghindar. Dengan sangat tenang aku mengulurkan satu jari. Seketika, sebuah laser meledak dari jariku dan dinding batu di atas pria itu tiba-tiba hancur. Ini membuatnya terkejut dan membeku kebingungan. Tapi tak lama kemudian, wajahnya berubah drastis, takut akan bebatuan yang mendekat. Setelah berurusan dengan pemburu itu, aku bertanya pada Kim Nari apakah dia baik-baik saja. Paman memadamkan apinya barusan, jadi aku tidak takut. Di masa depan, saat kau menghadapi hal-hal yang membuatmu takut, kau harus melenyapkan rasa takut itu sendiri. Tepat pada saat itu, aku bersiap untuk mengangkat orang ini dan menghajarnya lagi, tapi tiba-tiba hanya rambutnya yang ada di tanganku. Ini membuatku tertegun sejenak. Pria di depanku ternyata botak. Paman botak ini lucu sekali. Aku termenung dalam-dalam saat melihat Kim Nari. Orang itu seharusnya bukan tandingannya. Ternyata pada saat itu, Ki menggunakan telepati untuk menyelidiki Kim Nari. Dan secara kasar mengetahui apa yang terjadi. Ki juga membagikan semua ingatan yang dia selidiki kepadaku. Gambar itu menunjukkan seseorang di lab. Menertawakan Kim Nari. Orang itu adalah anggota lab. Dia menjadi semakin puas dengan ciptaannya. Karena tubuh cair yang dia teliti tampaknya memiliki kesadaran diri dan menghasilkan rasa takut di dalam kesadarannya. Peneliti itu adalah pengguna kemampuan atribut api, dan dia menyiksa Kim Nari dengan kemampuannya setiap hari. Aku segera melangkah maju dan menepuk kepalanya. Memberitahunya bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Aku bertanya pada Kim Nari bagaimana kita harus menghadapi orang ini. Kim Nari punya ide yang sangat bagus. Jadi kami menyerahkan pria botak ini untuk dia tangani. Sesaat kemudian, pria botak itu digantung oleh Kim Nari di sebuah tebing. Tubuhnya terkena dampak air terjun. Kim Nari merasa pria botak itu adalah pengguna atribut api, dan hanya dengan menggantungnya di atas air terjun. Apa apinya bisa dipadamkan agar dia tidak takut? Kau ini paman botak yang jahat. Melihat ini, aku entah kenapa merasa lega karena dia mungkin akan pulih lebih cepat dari dugaanku. Saat ini Ki sedikit bingung. Menanyakan kenapa aku pergi ke sungai untuk mengambil air. Aku memberitahunya itu untuk mie instan nanti. Kim Nari sangat senang. Memberitahu Ki bahwa mie itu sangat lezat. Pria botak yang tergantung di air terjun menatapku tajam. Dia bisa merasakan kalau aku pasti seorang hunter peringkat S atau lebih tinggi. Dia merasa aku sepertinya menyembunyikan kekuatanku. Dia curiga aku adalah seorang hunter penyendiri yang bekerja di luar sistem. Tapi dia tetap merasa menggantungnya untuk melihat kami makan mie instan agak tidak pantas. Tak lama kemudian, Kim Nari menangkap 3 piranha. Pemandangan kami membuat mie instan terlihat jelas oleh pria botak di atas. Apa-apaan ini? Mereka benar-benar memasak monster secara langsung? Apa mereka tidak berpikir ini akan sangat amis? Dan kenapa airnya begitu banyak? Dia bertanya-tanya apakah kami tahu cara memasak mie instan dengan benar. Tolong turunkan aku. Aku akan memasak ramen instan sendiri untuk kalian semua. Saat ini, pria botak itu sudah berada di depan meja. Bersiap untuk membuat mie instan. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya semangkuk mie instan biasa. Tapi bagi si botak, ini bisa berarti hidup atau mati. Sejak zaman kuno, mie instan bergantung pada ketulusan hati. Yang perlu dia lakukan hanyalah berpegang pada apa yang dia tahu. Kali ini, dia harus memasak porsi untuk 3 orang. Dia memasukkan mie dan bumbu sup ke dalam air mendidih. Selanjutnya, dia memasaknya selama tepat 4 menit 30 detik. Detak jantungnya stabil 60 detak per menit. Jadi setelah 270 detak jantung, dia tahu itu adalah waktu yang tepat. Sambil mendengarkan jantungnya, dia menghitung detakannya. Tapi pada hitungan ke-200, dia mengangkat mie untuk dianginkan di udara. Ini adalah langkah penting untuk membuat mie terkena udara. Demi mendapatkan tekstur yang kenyal. Dia tahu hasilnya bisa lebih baik dengan kimchi, tapi inilah yang terbaik yang bisa dia buat di alam iblis. Aku tidak menyesal sama sekali. Semangkuk besar mie instan yang harum tersaji di meja. Ekspresi semua orang sedikit terkejut. Aku dengan tenang mengambil sumpit untuk mencicipinya.
Lalu terjadi keheningan. Pemandangan itu seakan membeku. Detik berikutnya, sebuah petir seakan menyambar pikiran kami bertiga. Rasa ini benar-benar lezat luar biasa. Ini adalah rasa dari ketulusan. Paman, rasa ini benar-benar terlalu enak. Aku sangat iri pada kalian manusia yang bisa makan makanan lezat seperti ini setiap hari. Sebenarnya, aku juga terkejut. Aku juga belum pernah makan makanan selezat ini sebelumnya. Setelah makan kenyang, Ki terlihat puas di meja. Saat ini, pria botak itu datang untuk bertanya padaku bagaimana rasanya. Tapi aku malah menjawab, "Hei, botak. Sebutkan hargamu." Namun, kata-kataku membuatnya sedikit bingung. Kau membuatnya begitu lezat, sehingga aku agak malu memakannya secara gratis. Jadi, jika ada yang ingin kau minta, katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku akan memenuhinya. Ini membuat si botak menelan ludah. Tolong ajari aku. Nama saya Namji Isok, dan saya ingin menjadi kuat sepertimu. Apa yang kau bicarakan? Dan apa yang kau ingin aku ajarkan padamu? Dia merasa aku adalah hunter terkuat yang pernah dia lihat. Lalu Namji Isok berteriak keras bahwa dia bisa memasak masakan lain. Dan punya sertifikat, tapi ini bohong. Lalu dia melanjutkan, dia bisa membuat ayam goreng yang enak, dan itu benar. Dia menawarkan diri untuk menjadi pesuruh kami, bahwa dia akan mengambilkan kami persediaan dan pakaian dari dunia manusia sesuai kebutuhan kami. Dia bahkan bersedia membayar untuk pelajarannya. Dia ingin berlatih di bawahku dan naik ke peringkat A. Namun, sebelum aku menjawab, aku punya satu pertanyaan untuknya. Apa kau menyerang Kim Nari demi uang hadiah? Seketika, Namji Isok menunjukkan mata yang penuh dengan keluhan. Ini adalah alasan pribadinya, jadi dia tidak bisa mengatakannya. Tapi dia bersumpah bahwa menyerang Kim Nari sama sekali bukan karena uang hadiah. Selama dia bisa lulus ujian promosi hunter, tidak ada hal lain yang penting. Kalau begitu, aku menerimamu sebagai muridku. Setelah makan enak, selanjutnya adalah sesi latih tanding yang bagus. Mendengar ini, Kim Nari berteriak girang. Aku juga mau latih tanding dengan paman botak. Aku ingin menghilangkan rasa takutku. Aku ingin mencoba memadamkan apinya sendiri. Kau pernah kupukuli sampai menangis sebelumnya? Apa kau sudah lupa secepat itu? Tepat saat itu, aku menunjuk ke sebuah batu tidak jauh dari sana, ingin menguji apakah Namji Isok bisa menghancurkan batu itu. Namji Isok langsung mengenalinya sebagai obsidianite. Kekerasannya beberapa kali lebih tinggi dari berlian. Dia buru-buru menyatakan tidak bisa melakukannya. Lagi pula, obsidianite sangat sulit dihancurkan. Setidaknya orang peringkat A yang bisa melakukannya. Namun, begitu suaranya selesai, obsidianite di belakangnya meledak. Ini membuat wajah Namji Isok dipenuhi keterkejutan, praktis tidak bisa mempercayai matanya. Orang yang melakukannya adalah Kim Nari. Paman botak, ayo sini latih tanding denganku. Ternyata, Namji Isok dulunya adalah seorang hunter dengan masa depan cerah. Dia membangkitkan kemampuannya pada usia 8 tahun, yang merupakan kasus yang sangat langka. Kemudian, dia berpartisipasi dalam ujian hunter dan mencapai status hunter peringkat B sebelum berusia 20 tahun. Pertumbuhan eksplosif dan ketenaran yang menyertainya adalah periode yang sangat memuaskan bagi Namji Isok, yang mendambakan menjadi hunter papan atas. Namun, dia juga punya kekurangan yang besar. Sebuah kekurangan yang datang terlalu dini. Di usia saat kebanyakan orang baru mulai bangkit, dia justru mulai botak. Padahal usianya baru awal 20-an. Tapi bagian atas kepalanya sudah licin. Setelah itu, dia pergi ke banyak rumah sakit, tapi tidak pernah bisa disembuhkan. Bahkan implan pun akan rontok. Saat itu dia menangis karena dokter bilang apapun yang dia lakukan, rambutnya tidak akan tumbuh lagi. Padahal dulu dia lebih mempesona dari siapapun dengan wajah tampan dan bakat alaminya. Tapi ketenaran hampa ini tidak ada artinya dibandingkan rambutnya. Setelah itu, karir hunternya mandek. Sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa naik ke jajaran hunter peringkat A. Sampai suatu hari, dia sedang menonton siaran di ruang tamunya.
Program itu menampilkan Dr. Han Myung-do dari Institut Hanbit. Mereka membicarakan zat logam cair langka di dunia iblis, dan saat zat itu tumpah ke kepalanya, rambutnya tumbuh kembali. Awalnya dia tidak percaya, mengira dokter ini bicara omong kosong, tapi kemudian dokter itu berkata bahwa logam cair itu tidak dimaksudkan untuk mengatasi kebotakan. Kenapa tidak membuat krim penumbuh rambut? Produk itu justru akan sangat membantu umat manusia. Kemudian, dia melihat berita online bahwa makhluk mekanik yang diteliti oleh dokter itu telah kabur ke dunia iblis. Seketika itu juga, dia memutuskan untuk pergi ke dunia iblis. Dia pasti akan menemukannya dan menuangkannya ke kepalanya. Akhirnya dia bisa menumbuhkan rambutnya lagi. Tapi sekarang, tak disangka, dia dikalahkan begitu mudah oleh makhluk mekanik itu. Setelah Kim Nari memenangkan pertandingan, dia tertawa terbahak-bahak di samping. Sementara itu, aku akhirnya selesai membuat sebuah lemari. Sesuai rekomendasiku, aku menoleh dan terkejut melihat kegigihan Nam Ji Ah-suk. Dia dihajar seharian tapi kenapa sepertinya dia masih penuh semangat? Tepat saat itu, Nam Ji Ah-suk memanggil Kim Nari untuk satu ronde lagi. Ku mengakui kemampuan api Nam Ji Ah-suk, tapi tetap saja, Kim Nari juga di atas rata-rata. Nam Ji Ah-suk melesat ke arah Kim Nari dengan kecepatan tinggi. Seketika, Nam Ji Ah-suk menggunakan serangan api, tapi rasanya seperti memukul cairan raksasa. Tepat ketika Nam Ji Ah-suk mengira dia berhasil, sesosok tubuh cair muncul di depannya dalam sekejap. Kim Nari menendang dahi Nam Ji Ah-suk. Kekuatan tendangan ini luar biasa. Nam Ji Ah-suk tertendang dan terlempar jauh. Aku tidak takut api lagi. Ini semua berkat kau, Paman. Sementara itu, Nam Ji Sok merasa ini adalah batas kemampuannya sebagai hunter peringkat B seumur hidupnya. Namun, dia perlahan berdiri. Dia harus terus bertahan. Dengan adanya rekan tanding yang begitu bagus di sini, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Jadi Nam Ji Sok berdiri lagi. Dia memang orang yang seperti ini. Seorang pria yang tidak tahu caranya menyerah. Tepat saat Nam Ji Sok bersiap untuk menantang lagi, dia mendapati hidungnya berdarah. Aku bertanya sudah berapa hari dia berada di dunia iblis. Dia bilang sudah sekitar 9 hari. Jadi aku menyuruhnya untuk pulang dulu, kalau tidak kontaminasi mana akan membunuhnya. Tapi tetap saja. Aku rasa kau punya potensi untuk menjadi peringkat A, pastikan untuk berusaha sekuat tenaga. Nam Ji Suk masih sedikit tertekan soal ini. Dia telah gagal ujian peringkat A selama 6 tahun berturut-turut. Katanya, kalau kau gagal tes peringkat lebih dari 3 tahun, tidak ada harapan lagi. Namun, aku merasa dia bisa lulus ujian peringkat A, karena aku merasakan inti mana miliknya masih punya ruang untuk berkembang. Jadi aku menyuruhnya untuk tidak menyerah. Nam Ji Ah-suk membuka portal teleportasi untuk menuju ke dunia manusia. Berjanji akan membawa lebih banyak makanan enak saat dia datang lagi. Dia mengingatkan Kim Nari untuk berlatih dengan baik atau dia pasti akan dikalahkan olehnya lain kali. Sementara itu, ku menatap Nam Ji Ah-suk dengan penuh pertimbangan. Setelah Nam Ji Ah-suk pergi, ku berbalik untuk bertanya apakah aku begitu yakin tentang Nam Ji Ah-suk. Kalau si botak itu mengkhianati kita, dia bisa membawa banyak hunter untuk menangkap Kim Nari lain kali. Tapi aku balik bertanya padanya, bukankah dia yang bisa membaca ingatan? Sebelumnya, ku memang telah membaca ingatan Nam Ji Hyuk. Dan menemukan semua yang dia katakan itu benar. Aku bilang itu sudah cukup. Selama dia tulus, dia layak untuk kita bantu. Setelah semuanya tenang, kami kembali ke pondok kecil itu. Kim Nari merasa kamarnya bagus, tapi sedikit gelap. Seketika, lenganku berubah menjadi pedang dan memotong sebuah jendela di dinding. Lalu aku melihat Kim Nari berubah menjadi gergaji mesin dan memotong kayu di sebelahnya juga. Sesaat kemudian, dia melompat-lompat dengan gembira. Dia juga sudah belajar cara membuat jendela. Tapi bahkan dengan jendela, malam hari akan tetap gelap. Jadi aku merasa kami butuh penerangan. Dalam ingatanku, dunia iblis memiliki sesuatu yang disebut batu cahaya. Batu yang bisa bersinar di tempat gelap. Mengambil beberapa untuk digantung di langit-langit akan membuatnya terang. Dan benda ini hanya muncul di zona vulkanik. Zona vulkanik adalah area yang terkenal berbahaya, dan zona vulkanik juga merupakan kampung halamanku. Kim Nari mencubit pipiku, bertanya padaku apa yang dia katakan.
Dia merasaku barusan terlihat sangat sedih. Dan bertanya apakah aku punya cara untuk membuatku lebih bahagia. Aku menyatakan bahwa dia hanya khawatir akan berbahaya bagi kita. Untuk pergi ke zona vulkanik. Jadi aku memutuskan untuk pergi sendiri sementara mereka tinggal di sini untuk menjaga rumah. Tapi Kim Nari sangat ingin pergi dan dia bilang sudah tidak takut api lagi. Mungkin dia bisa membantuku di sana. Ki juga ingin mengunjungi kampung halamannya karena ada urusan di sana. Aku pun setuju dan menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan. Katanya, di kedalaman zona vulkanik, hidup beberapa monster yang sangat kuat. Hanya dengan menginjakan kaki di tepi gunung berapi saja, bisa menyebabkan luka bakar. Tapi, gadis kecil itu malah bermain dengan magma di tengah-tengah gunung berapi. Gadis itu adalah makhluk mekanik, jadi ini bukan apa-apa baginya. Tapi, bagaimana kau bisa baik-baik saja? Sebenarnya kau ini apa? Aku menjawab dengan jujur, aku adalah seorang pemburu chimera. Karena terlahir kembali, aku berubah menjadi manusia. Aku balik bertanya pada Ki, apakah dia tidak keberatan dengan kehadiran kami? Syukurlah, dia bilang dia senang mengobrol dengan kami setelah Kim Nari datang. Kami menuju ke kedalaman zona vulkanik. Kim Nari melihat puncak gunung berapi di depan, dia berlari dengan cepat dan berdiri di atasnya. Merayakan keberhasilannya mencapai puncak. Namun, aku menyadari ada banyak batu bercahaya di dinding di bawah. Tapi di bawah sana, aku melihat 2 ekor kodok api. Kodok api itu menangis dengan keras. Barulah saat itu Kim Nari menyadari ada seekor kodok api hitam di depan kodok api itu. Itu adalah kodok api yang sudah mati. Pasti itu induknya. Dia bahkan menggendong telur di punggungnya. Siapa sangka itu adalah telur yang baru saja diletakkan di punggungnya. Tapi dalam situasi ini, sepertinya dia mati saat sedang pindah tempat, dan di suhu sepanas ini, telur-telur itu juga tidak akan bertahan. Kodok api ini tidak hanya sedih atas kematian induknya, tapi juga karena saudara-saudaranya yang ada di punggung induknya. Saat itu juga, aku mengambil tindakan. Aku melompat turun dan berencana membantu kodok api itu pergi dari sini. Dengan suara gedebuk, aku mendarat dengan mantap di tanah. Kodok api itu menoleh, merasakan orang ini datang dengan niat buruk. Ki yang berada di atas memberitahuku untuk sama sekali tidak mendekatinya, karena kodok api saat ini sedang dalam tahap yang sangat sensitif. Kodok api itu mulai mengumpulkan kekuatan di mulutnya. Detik berikutnya, api menyembur dari mulutnya. Namun, jariku menembus api itu. Detik berikutnya, aku menekan jari di kepala kodok api itu. Kodok api ini langsung jatuh ke tanah. Bahkan tanpa meronta-ronta. Ini karena aku memiliki racun kelumpuhan dari kobra Niko di tubuhku. Aku hanya menggunakan sedikit saja agar dia pingsan. Aku memberitahu Kim Nari yang ada di atas untuk menungguku dan semuanya baik-baik saja sekarang. Untungnya, aku punya sel kodok api di dalam diriku. Jadi aku bisa memindahkannya. Tapi sayangnya, yang sudah mati tidak bisa disembuhkan. Setelah itu, aku mengangkat ovarium induk kodok itu. Dan mengikatnya ke tubuh kodok api itu. Saat aku menyelesaikan prosedurnya, kodok api itu bangun dan melihat telur-telur di punggungnya. Tiba-tiba, dia merangkak ke sisi induknya dan menggosokkan kepalanya ke tubuh induknya. Dia sedang mengucapkan selamat tinggal terakhir pada induknya. Kemudian, cakar kodok api itu mengerahkan sedikit kekuatan dan langsung melompat tinggi ke langit. Hanya dengan satu lompatan, dia datang dari bawah ke belakang Kim Nari. Sebelum kodok api ini pergi, dia menoleh untuk melihat kami. Saat Kim Nari bertatapan mata dengannya, dia jelas-jelas merasakan. Pihak lain sepertinya mengungkapkan rasa terima kasih. Akhirnya, dia melompat pergi dengan saudara-saudaranya di punggungnya. Kim Nari berseru, aku mengerti kodok api tadi. Dia sepertinya mengucapkan terima kasih padaku. Sepertinya monster di dunia iblis memiliki IQ yang cukup tinggi. Mampu mengungkapkan emosi kepada orang luar. Sesaat kemudian, aku menyuruh Kim Nari turun dan mengambil beberapa batu bercahaya. Agar kita bisa pulang dengan selamat. Dia berhasil mencabut satu. Aku memberitahu Kim Nari untuk berhati-hati. Kalau sampai jatuh menimpa kakinya, itu akan sakit. Sementara itu, Ki juga membantu kami menambang batu bercahaya. Tapi aku melihat dia tampak sangat lelah. Rupanya itu karena dia kekurangan energi akibat ukurannya. Aku bilang padanya tidak apa-apa jika tidak membantu, karena dia punya urusannya sendiri.
Terutama karena dia membawa hadiah untuk teman-temannya. Kami ini monster. Bagaimana bisa monster punya teman? Aku tidak mau bertemu mereka. Aku akan letakkan saja hadiahnya di tanah. Aku menyayangkan dia sebenarnya merindukan kaumnya. Sepertinya monster cerdas memang berbeda. Namun, aku penasaran kenapa Ki ingin meninggalkan kelompoknya. Ada hal-hal baik dari mendapatkan kecerdasan, tapi rupanya ada juga hal-hal buruknya. Dia adalah satu-satunya yang mengerti bahasa. Yang lainnya adalah makhluk primitif. Kesepian inilah yang membuatnya meninggalkan kelompoknya. Saat itu juga, Ki mencoba mencabut batu bercahaya yang lain. Tapi batu itu tidak mau bergeming. Tapi saat dia berhasil mencabutnya, batu itu terlepas dari cakarnya. Dan jatuh ke tanah dengan suara retakan. Kim Nari menemukan ada telur monster di tanah. Ada retakan di atasnya. Kemungkinan karena batu bercahaya yang jatuh tadi. Cangkang telur yang normal seharusnya dipecahkan oleh bayinya dari dalam untuk keluar. Hanya dengan begitu, dia akan tumbuh dengan sehat. Kim Nari akhirnya ingin membawanya pulang. Meninggalkannya di sini mungkin akan mengubahnya menjadi telur panggang. Tapi ini ditentang oleh Ki. Sementara itu, aku sudah memikirkan tempat yang sempurna untuk meletakkan telur itu, di dalam lemari baru. Jadi kami memutuskan untuk membawa telur ini pulang. Benar-benar mengabaikan pendapat Ki yang menentang. Lagi pula, pada dasarnya telur ini retak karena Ki. Jadi kami harus bertanggung jawab. Sementara itu, Ki hanya khawatir jika Kim Nari dalam bahaya. Tapi denganku di sini, aku jamin tidak akan ada bahaya yang terjadi. Saat kami kembali, hari sudah pagi di hari kedua. Begitu kami tiba, kami menemukan Nam Ji Sok di sini. Tapi aku sadar ekspresi pria ini tampak sedikit aneh. Aku menyerahkan kantong berat berisi batu pijar kepadanya. Namun, saat berikutnya dia tertegun. Dia tidak menyangka bungkusan ini begitu berat. Saat itu, aku menyuruh Nam Ji Sok untuk mengangkat kepalanya karena sepertinya dia habis dipukuli. Sementara itu di Creator. Sebungkus mie diletakkan di sana. Beberapa Firebird yang terlihat persis seperti Ki berkumpul dengan rasa penasaran. Tapi setelah memakan mie instan itu, mereka bersuara, Ki, dengan gembira dan menari dengan riang. Aku tidak menyangka dia tipe orang yang mudah dipukuli. Namun, dia mengalihkan pembicaraan dan pergi menyiapkan makanan untuk kami. Sesaat kemudian, aku memoles batu pijar yang kubawa dengan pedangku. Kim Nari bertanya dengan penasaran apa yang sedang kubuat, dan aku memberitahunya ini adalah lampu batu pijar. Aku akan menggantungnya di langit-langit, jadi aku ingin membuatnya terlihat cantik. Mendengar ini, Kim Nari merasa kagum. Merasa aku tahu begitu banyak, sangat pintar, dan selain itu juga sangat baik. Saat ini di mata Kim Nari, aku sehebat seorang ayah. Bagaimana kabar ayahmu di suku kelapa? Apa kau tidak berencana mengunjunginya nanti? Malam pun tiba. Kali ini Ki sedang berbaring di tanah untuk beristirahat. Di sini tidak sepanas di zona vulkanik. Tapi tubuhnya hampir meleleh. Tepat saat itu, Mandragora di dalam tanah berdiri di belakang Ki. Ketiga makhluk kecil itu saling menumpuk. Lalu mata mereka menjadi sangat ganas. Saat berikutnya, Mandragora paling atas tiba-tiba melompat keluar, lalu melepaskan jurus maut Mandragora. Namun, Mandragora itu hanya terpental. Nari di samping tidak mengerti mengapa mereka bertengkar. Aku menjelaskan padanya bahwa Ki melanggar wilayah mereka lebih dulu, jadi mereka marah. Tak lama kemudian, Nam Ji Sok menyajikan sepiring kantong tahu yang dibuat dengan tulus. Hidangan ini mudah dibuat tapi tetap terlihat mengesankan. Dia melambaikan tangannya yang besar, menyuruh kami makan dengan cepat atau rasanya tidak akan enak saat dingin. Namun, sebelum makan, aku masih ingin Nam Ji Sok menjawab pertanyaan yang kutanyakan padanya tadi. Apa yang terjadi dengan wajahnya? Nam Ji Sok merasa sulit untuk bicara. Ternyata setelah kembali ke dunia manusia, dia bertemu dengan para hunter peringkat A. Saat dia pergi ke asosiasi hunter untuk mendaftar ujian, para hunter peringkat A itu pertama-tama mengejeknya. Lalu memukulinya, mengatakan dia seharusnya tidak mengotori perairan peringkat A. Mereka mulai dengan mengejek Nam Ji Sok karena rambutnya rontok. Dan setelah harga dirinya terluka, dia terprovokasi oleh mereka. Bukankah kau mencukur rambutmu?
Kau tidak sepenuhnya botak. Nam Ji-sok tiba-tiba memulai monolog serius tentang kerontokan rambut dan kebotakannya. Dan tampaknya ujian promosi akan diadakan dalam 60 hari. Mendengar ini, aku memberitahunya bahwa ini saatnya untuk latihan khusus demi menghemat waktu latihan Nam Ji-sok. Kim Nari yang akan mencuci piring akhir-akhir ini, dan tugas pertama yang kuberikan padanya adalah mencuci batu-batu pijar di ranselku. Ini membuatnya tertegun. Dia pikir ini akan menjadi semacam latihan khusus. Lalu aku menyuruh Kim Nari pergi memancing denganku. Nam Ji-sok merasa sangat tidak berdaya di dalam hati, tapi dia merasa aku punya alasan untuk ini. Dia kemudian mengambil kantong berat berisi batu-batu pijar itu. Dan dia bertekad untuk mematuhi perintahku, karena Nam Ji-sok adalah pria yang berjuang keras untuk naik ke kelas B. Melalui usaha dan kerja keras, Nam Ji-sok adalah pria yang rajin dan gigih, seorang pria yang setia sampai akhir. Dia terus menyemangati dirinya sendiri saat berjalan ke dalam hutan. Sementara itu, aku dan Kim Nari sedang memancing di tepi sungai. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, Nam Ji-sok di sana terus-menerus menjadi sasaran beberapa piranha. Mendengar keluhannya, aku berpikir pria ini perlu banyak pengawasan. Jadi aku pergi ke sisinya untuk memberinya sedikit bimbingan. Kau bisa saja membuat perisai dengan manamu. Namun, meskipun sudah berlatih, dia bilang itu tidak berjalan dengan baik. Mendengar ini, aku mengambil sebuah batu pijar dari ransel. Aku menyuruhnya memegang batu itu dengan sekuat tenaga, tapi begitu dia mengambil batu itu, aliran sihir memancar. Mana dari batu pijar itu membuatnya tidak bisa mengerahkan kekuatan di lengannya. Dan aku memberitahunya bahwa batu pijar mengandung mana yang terkondensasi. Mana dari dunia iblis adalah kekuatan mentah yang belum diolah, jadi seseorang harus menyingkirkan mana itu dengan sihir yang telah dimurnikan untuk menggunakan kekuatan. Mana di tubuhnya sudah sangat cukup. Dia hanya tidak tahu cara menggunakannya. Saat berikutnya, jariku menekan bahunya dengan kuat. Membuka saluran infus mana untuknya. Ikuti jalur itu dan salurkan manamu melaluinya. Segera, dia membungkuk tanpa ragu-ragu. Dan meraih batu pijar di tanah. Dia berjuang keras melawan batu pijar itu, mengerahkan kekuatan ekstrim ke dalamnya. Saat berikutnya, dia berhasil mengangkat tinggi batu pijar itu. Jadi semuanya benar-benar ada alasannya. Ini semua untuk latihan mananya. Dan sekarang dia akan dengan senang hati mencuci semua piring di masa depan. Waktu berlalu dengan cepat dan malam pun tiba. Batu pijar yang sudah dipoles kugantung di atap, sehingga ruangan menjadi relatif terang. Nam Ji-sok sedang mengigau dalam tidurnya di samping. Ki sedang tidur di dalam laci sambil memeluk telur yang telah ia pecahkan. Tapi tiba-tiba, dia membuka matanya dengan kasar. Saat kulihat lebih dekat, ternyata Kim Nari sudah bangun pada suatu saat, aku tidak tahu kemana gadis kecil ini mau pergi selarut ini. Pada saat ini, Kim Nari sedang berdiri di sungai. Kim Nari sangat sedih karena pakaiannya compang-camping, kotor, dan usang. Meski begitu, dia tetap mencoba mencuci pakaian yang telah kuberikan padanya. Ternyata, sebagai seorang anak, dia tidak punya pakaian ganti lain. Sepertinya aku telah mengabaikan kebutuhannya. Tak lama kemudian, Kim Nari tersenyum manis. Pakaiannya akhirnya bersih tercuci dan nodanya hilang. Pada saat ini, aku berjalan keluar dengan santai dari balik pohon. Aku mengejutkan Kim Nari. Aku bilang kalau aku dan Ki sedang jalan-jalan. Lalu aku menyuruh Kim Nari untuk tidak bergerak. Aku mengikatkan tali di pinggangnya, lalu menyelipkan bunga kesukaan Kim Nari. Kim Nari terlihat sangat bahagia. Dia merasa pakaiannya jadi lebih bagus, bahkan mengatakan kalau sekarang pakaian kami serasi. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak di belakang. Kim Nari terkejut, dia buru-buru bertanya padaku suara apa itu. Aku tertawa kecil, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Itu hanya belalang baja, monster kelas B omong-omong, Kim Nari. Apa ada sesuatu yang kamu butuhkan? Seperti pakaian atau sepatu misalnya? Tapi kakak sudah memberiku beberapa. Dan aku sangat suka yang ini. Baiklah, kalau begitu katamu. Meskipun Kim Nari bilang dia tidak membutuhkannya. Aku tetap berencana membelikannya beberapa pakaian. Tidak pantas dia hanya punya satu setel pakaian yang bahkan tidak pas di badannya.
Awalnya aku berniat membawa Kimnari ke dunia manusia untuk membeli pakaian bersama, tapi trauma dari dunia manusia mungkin masih terlalu berat untuk dihadapinya. Aku ingat ada sebuah toko di dekat sini yang khusus menjual pakaian anak-anak, tapi aku tidak ingat lokasi persisnya. Saat itu, ada sebuah tangan yang menarik lengan bajuku. Bertanya apakah aku sedang mencari toko pakaian. Dia menyatakan bahwa selama aku bersedia membayar 10.000, dia bisa mengantarku ke toko pakaian terbaik di sini. Aku mengangguk dan berkata, "Oke, tapi aku tidak punya uang pas untuknya sekarang. Aku akan membayarnya saat aku punya uang kembalian." Anak laki-laki itu menghela napas, berpikir aku benar-benar menyedihkan. Setelah perjalanan ke dunia iblis, aku bahkan tidak punya uang 10.000. Dengan enggan, dia tetap menyuruhku mengikutinya ke toko. Aku tertawa kecil, merasa anak ini cukup menarik. Ternyata namanya Oh Bangsu, dan aku memperkenalkan diriku sebagai Chio Duwon. Dia merasa aku pasti pemula yang belum lama bangkit. Karena sedikit sekali orang yang keluar dari gerbang tanpa peralatan, jadi dia menduga semua peralatanku telah dirampok orang lain. "Kamu kelihatannya masih muda, tapi tahu banyak hal ya." Lalu dia sedikit marah, mengatakan kalau umurnya sudah 17 tahun. Hanya karena aku pendek dan kurang gizi, bukan berarti aku anak kecil. Lalu aku mendongak dan melihat beberapa preman sedang merampok uang seseorang. Ini sudah menjadi hal biasa di daerah kumuh karena ada pengganggu di area ini. Banyak orang memilih jalan memutar. Ternyata, geng ini, geng angkasa, telah memperluas wilayah mereka dari distrik 11 ke distrik 13. Polisi juga sudah menyerah untuk menangani mereka. Melihat ini, aku jadi ingin tahu apakah panti asuhan distrik 13. Tempatku dulu tinggal masih ada di sini. Sementara itu, pemilik toko pakaian sedang bosan setengah mati. Tidak ada penjualan lagi hari ini. Dia merasa dirinya pasti sudah gila membuka toko pakaian di daerah kumuh. Tepat pada saat itu, lonceng pintu toko pakaian yang jarang sekali terbuka, terdorong. Oh Bangsu menyapa pemiliknya, tapi malah dimarahi, "Jangan panggil aku tante. Aku masih sangat muda." Aku melihat sekeliling. Ini adalah pertama kalinya aku masuk ke toko pakaian untuk membeli baju. Pada saat ini, pemilik toko meminta Oh Bangsu untuk mendekat. "Kenapa kamu membawa orang miskin ke toko? Apa dia kelihatan mampu membeli pakaian?" Meskipun aku mendengar percakapan mereka, aku tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat-lihat pakaian sendirian. "Kalau kamu tidak mirip dengan mendiang kakakku, aku tidak akan memberimu makan. Lain kali, pakailah matamu." Aku menoleh dan mendapati mereka masih berdebat, jadi aku menyela mereka. Ketika mereka berbalik, mereka dibutakan oleh cahaya keemasan. Karena yang kuberikan adalah 10 juta. Sekarang, pemilik toko terlalu kaget untuk berbicara, dan Oh Bangsu juga menunjukkan ekspresi yang sama. Dengan cepat, pemilik toko langsung memecah keheningan. Keduanya mulai mengubah sikap mereka terhadapku. Oh Bangsu segera menyajikan teh dan air untukku, dan menawarkan kursi. Pemilik toko mengklaim dia punya segalanya di sini. Selama itu untuk anak-anak, dia bisa menjualnya. Saat mengetahui aku membeli pakaian untuk seorang gadis kecil, pemilik toko langsung sangat gembira. Keahliannya adalah memilihkan pakaian anak perempuan, jadi dia terus-menerus menjelaskan kelembutan dan keindahan setiap helai pakaian kepadaku. Sementara aku duduk-duduk, dia sudah memilihkan lusinan untukku. Setelah itu, printernya tidak pernah berhenti bekerja. Terus-menerus mencetak struk. Pemilik toko hampir menangis terharu hanya dengan satu penjualan. Tokonya benar-benar ludes terjual. Dia sudah begitu lama membuka toko dan akhirnya berhasil melakukan penjualan, dan sekali laku. Langsung ludes semuanya. Kemudian, pemilik toko menangis kencang, berharap aku akan berkunjung lagi lain kali. Selama itu, aku juga menemukan 2 setel pakaian dan memberikan 1 juta kepada Oh Bangsu. Berterima kasih karena telah mengantarku untuk membeli pakaian. Selanjutnya aku meminta tolong lagi padanya. Beberapa saat kemudian kami tiba di sebuah hotel yang bersih dan layak seperti yang kuminta. Lokasinya dekat dengan kantor polisi dan pemiliknya juga sangat baik. Lalu aku memintanya untuk menungguku di pintu sebentar. Aku akan segera keluar. Melihat punggungku yang menjauh, Oh Bansa merasa ada yang tidak beres. Siapa juga yang mau memberinya 1 juta dan membelikannya baju baru. Dia khawatir aku orang jahat dan dia harus lari.
Tapi kemudian dia berpikir bagaimana jika aku memang orang baik. Seperti ibu pemilik penginapan, orang baik. Aku baru saja keluar dari hotel dan benar saja. Katanya hotelnya memang bersih dan pemiliknya tampak baik. Sepertinya kau selama ini tinggal di jalanan, tinggallah di sini mulai sekarang, aku sudah membayar sewa 1 tahun di muka. Dan juga biaya makan untukmu, namun kecurigaan masih ada di hatinya. Jika aku masuk, apa kau akan menculikku? Tapi aku menepis ucapan itu dan dia terus bertanya apa tujuanku. Kau kan baru pertama kali bertemu denganku hari ini. Tapi kenapa kau terus berbuat baik padaku? Ini hanya mengingatkanku pada masa laluku, dulu sekali aku juga pernah hidup sepertimu. Dan akhirnya, aku pamit dan kembali ke rumah. Saat ini, Kim Nari dan Nam Ji Isok datang menjemputku. Kim Nari tidak menemukanku pagi ini dan tidak tahu kemana aku pergi. Tapi saat aku memberikannya sekantong besar pakaian, matanya langsung berbinar, kurasa tidak ada bagianku di tumpukan baju ini. Kan, seketika. Aku mengiyakannya, namun Kim Nari di sana sudah dengan gembira mengambil baju-baju baru itu. Saat kami sedang asyik mengobrol di luar, retakan di cangkang telur di dalam kamar sepertinya bertambah banyak, jika dilihat dari dekat. Sepertinya telur ini sedikit bergetar. Tepat setelah aku kembali dari dunia manusia dengan sekantong besar pakaian yang kubeli. Kim Nari memakai baju yang berbeda setiap hari untuk aku nilai, aku dan Ko merasa semuanya terlihat sangat bagus. Namun, Kim Nari masih ingin mencoba pakaian lain. Sesaat kemudian dia menemui masalah saat kebingungan dengan baju terusan. Lalu memakai kemeja lengan panjang membuatnya merasa seperti hantu. Melihat ini aku tertawa kecil. Merasa dia sangat bersemangat, akhirnya Kim Nori menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Dia akhirnya memutuskan pakaiannya. Dia suka yang ini karena ada gambar ayam di baju ini yang sangat mirip dengan Ko. Saat itu Ko bertanya, apa kau tidak pernah berpikir di mana akan meletakkan semua pakaian ini? Tapi aku sudah mempertimbangkan ini, untuk proyekku selanjutnya aku akan membangun lemari pakaian yang bisa dimasuki. Namun, itu berarti kita perlu mendapatkan lebih banyak kayu. Jadi aku memanggil Nam Ji Asuk untuk datang sebentar. Mendengar kata-kataku, Nam Ji Isok meledak dengan kekuatan penuh. Dan berlari kencang ke arahku, aku, Nam Ji Isok, selalu siap untuk latihan khusus, kemudian Nam Ji Isok. Dengan hormat menyerahkan pakaian di tangannya kepadaku sambil berkata itu adalah peralatan latihanku. Dia menjelaskan dengan sedikit bingung. Pakaianmu direndam dalam racun yang sangat kuat, aku hampir mati saat menyentuhnya. Aku menganggap ini pasti metode latihan yang unik. Aku sangat menghormatinya. Namun, kenyataannya aku terlalu malas untuk mencucinya, karena kau sangat menyukainya. Maka kau boleh memakainya. Ayo, lalu pergi ke hutan untuk menebang kayu. Tapi tiba-tiba Kim Nari memanggil dari jendela. Memintaku untuk segera ke sana, ada yang aneh dengan telurnya. Saat ini kami semua berdiri di depan telur ini. Gerakannya semakin ganas, sepertinya akan menetas, mungkinkah ini akan menjadi monster tingkat bencana. Tapi Kim Nari yakin itu akan menjadi monster yang lucu. Saat itu, sebagian kecil cangkang telurnya pecah dan sebuah mata terlihat dari dalam. Nam Ji Su takut setengah mati, sementara Kim Nari sangat bersemangat, detik berikutnya sebuah cakar merobek cangkang telur itu. Dan ekornya tajam dan bersisik, bahkan memiliki lidah kecil yang menjulur-julur, daripada menyebutnya monster. Ini lebih mirip seekor ular kecil. Kim Nari sangat senang, dia tidak menyangka ini ternyata seekor ular kuning kecil. Yang lucu. Detik berikutnya, ia menghilang dari lemari, ia melompat dan melayang di udara. Ia melompat langsung ke wajah Nam Ji Asuk dan berbaring di sana, dan Nam Ji Asuk menjerit dengan menyedihkan. Saat ini, Nam Ji Asuk sedang bekerja keras memakai pakaian latihan beracun, dia sekarang sedang menyeret kayu-kayu tebangan. Sambil diperintah oleh Ko, aku hampir tidak bisa bernapas karena racun ini. Bagaimana bisa kakak berjalan-jalan memakai benda ini? Kemudian, aku meregangkan badan di meja setelah selesai melipat semua pakaian. Saat ini, aku mendengar Kim Nari memanggilku dari belakang, makhluk ini kelihatannya sangat penurut dan lembut, ia pasti tahu kalau kaulah yang menyelamatkannya. Kim Nari, tepat saat kami bersiap memberinya nama, tatapannya malah mengarah ke taman, saat berikutnya. Tubuhnya melata dengan ganas ke sana, melihat ini Nari mengejar makhluk ular itu. Namun yang membuatku dan Ko bingung adalah kami belum pernah melihat jenis ular ini. Ko yakin akan satu hal, karena itu adalah monster dari zona vulkanik. Kita harus sangat memperhatikan para mandragora. Sebagian besar monster dari zona vulkanik menganggap monster tipe tumbuhan sebagai santapan lezat.
Mereka akan memakan tanaman apapun di lokasi, terutama jika tanaman itu memiliki mana yang kuat, ia pasti akan mencoba menggalinya. Dan memakan para mandragora. Sederhananya, makhluk ular kuning itu bisa jadi adalah musuh alami mandragora. Pada saat ini, kami semua menyaksikan makhluk-makhluk di depan kami yang sepertinya bersiap untuk berduel. Kim Naru ingin menghentikan mereka berkelahi, tapi aku tidak setuju. Bagaimanapun juga, ini adalah alam iblis, mereka mungkin perlu membangun tatanan kekuasaan. Setidaknya sekali sebelum mereka bisa tenang. Ketiga mandragora itu perlahan-lahan mengamati ular kuning kecil di hadapan mereka. Niat membunuh muncul di wajah ular kecil ini. Hal ini membuat para mandragora terdiam sejenak, dan tepat pada saat mereka lengah itu. Ular kecil itu menyerang dengan cakarnya, tetapi, sebuah ranting pohon menghentikan serangannya. Mandragora yang lebih besar ternyata berhasil menangkis serangan itu. Segera setelah itu, mandragora kedua bergerak cepat. Ia menghantamkan tongkat kayu di tangannya tanpa ampun ke tubuh ular kecil itu. Namun, pada saat itu, makhluk ular tersebut masih bisa menangkis serangan dengan ekornya. Mandragora ketiga sudah maju menyerang. Kekuatan terkumpul di lengan mandragora ketiga ini, dan mandragora itu pun meninju wajah si ular dengan keras. Meskipun pukulannya tidak kuat, ular kecil itu sepertinya merasa seperti baru saja dizalimi habis-habisan. Kim Nari segera maju untuk menghiburnya. Ular kecil itu pasti kaget karena baru pertama kali dalam hidupnya dipukul. Aku, Ji Isok, dan Ki juga terkejut dengan pertunjukan ini. Pertarungan ini anehnya sangat memuaskan untuk ditonton. Sementara itu, di sisi lain, di atas permukaan laut, seekor burung besar terbang dengan cepat di dekat permukaan. Jika dilihat lebih dekat, ia ternyata memiliki tubuh manusia. Ia memiliki sayap di punggungnya. Dan kepalanya adalah kepala elang.